Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 9 akan membawakan pembahasan mengenai institusi keuangan publik dalam ekonomi Islam. Selamat menyaksikan. Baitul Mal adalah institusi keuangan yang memiliki peran penting dalam sejarah Islam. Institusi ini bertanggung jawab untuk mengelola pendapatan dan pengeluaran negara serta menjadi bendaharaan bagi khalifah dan sultan, mengawasi keuangan pribadi mereka dan pengeluaran pemerintah dalam sejarah. Baitul Mal telah memainkan peran penting dalam pengelolaan keuangan negara dan didistribusikan zakat pada masyarakat. Adapun awal mula dari Baitul Mal didirikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian dilanjutkan dan dikembangkan oleh pemimpin selanjutnya. Adapun sumber pendapatan Baitul Mal terbagi atas dua, yaitu sumber dauriyah. Sumber dauriyah adalah sumber pendapatan yang dikumpulkan pada waktu-waktu tertentu selama 1 tahun berjalan. Beberapa diantaranya termasuk yang pertama itu zakat, yang kedua kharaj atau pajak tanah, yang ketiga jizyah, yang keempat unsur atau pajak perdagangan. Sumber dauriyah adalah sumber pendapatan yang dimasukkan ke dalam Baitul Mal tanpa periode tertentu dalam tahun berjalan. Beberapa diantaranya termasuk yang pertama itu ghanimah atau faal, yang kedua barang tambang atau madin dan harta terpendam riqas, yang ketiga harta warisan dan wasiat, yang keempat sedekah atau yang kelima nasr atau kafarat. Kemudian di era modern ini, Baitul Mal tentunya masih diterapkan dengan baik. Lembaga tersebut disebut dengan Baitul Al-Mal wal At-Tamwil atau sering disingkat dengan BMT. Nah, arti BMT atau Baitul Mal dan Tamwil ini berarti sekelompok orang yang menyatukan diri untuk saling membantu dan bekerja sama dalam membangun sumber pelayanan keuangan. Baitul Mal wa Tamwil merupakan lembaga keuangan mikro syariah. Sebagai lembaga keuangan, BMT tentunya menjalankan fungsi menghimpun dana dan menyalurkannya. Cara kerja dan perputaran dana BMT masih terlihat sangat sederhana. Pada awalnya, dana BMT diharapkan diperoleh dari para pendiri berbentuk simpanan pokok khusus. Sebagai anggota biasa, para pendiri juga membayar simpanan pokok, simpanan wajib, dan jika ada kemudahan, simpanan sukarela. Dari modal para pendiri ini dilakukan investasi untuk membiayai segala macam pelatihan pengelola, mempersiapkan kantor dengan peralatannya, serta perlengkapan administrasi. Selama belum memiliki penghasilan yang memadai, tentu saja modal sangat perlu juga untuk menalangi pengeluaran biaya harian yang diperhitungkan secara bulanan, biasa disebut dengan biaya operasional BMT. Selain modal dari para pendiri, juga bisa berasal dari lembaga kemasyarakatan seperti yayasan, kas masjid, basles, dan lain sebagainya. Dalam penghimpunan dana BMT dapat melalui simpanan berbentuk tabungan atau wadiah, mudharabah, simpanan berjangka, amanah, dan wadiah kurban. Kemudian dalam penyaluran atau pembiayaan dana BMT melalui dalam bentuk pembiayaan atau investasi dengan prinsip jual beli atau murabahah, prinsip bagi hasil mudharabah dan musyarakah, dan pembiayaan bai bin samal ajil. Institusi keuangan Islam kontemporer mencakup berbagai lembaga keuangan yang berbasis syariah seperti bank syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, dan lembaga keuangan mikro syariah. Institusi keuangan Islam kontemporer didasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang melarang riba, spekulasi, dan transaksi yang tidak jelas. Beberapa instrumen keuangan Islam kontemporer yang umumnya digunakan meliputi sukuk, mudharabah dan musyarakah, ijarah, murabahah, wakalah, takaful, wadiah, dan qard al-hasan. Institusi keuangan Islam kontemporer terbagi atas dua, yaitu lembaga keuangan deposito syariah atau perbankan syariah dan lembaga keuangan non-bank atau LKNB atau non-bank financial institution. Berdasarkan pembagian tersebut, maka yang termasuk dalam lembaga keuangan syariah bank dan lembaga keuangan syariah non-bank diantaranya yaitu yang pertama
yang termasuk lembaga keuangan syariah bank. Satu, Bank Umum Syariah. Yang kedua, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Yang termasuk lembaga keuangan syariah non-bank yaitu Baitul Almal wal Al-Takwil atau koperasi. Yang kedua, Pegadaian Syariah. Yang ketiga, asuransi syariah. Yang keempat, pasar modal syariah. Yang kelima, dana pensiun syariah. Yang keenam, lembaga zakat. Yang terakhir itu lembaga wakaf.